Kita lanjutkan perbincangan pemirsa, masih bersama dengan Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Irjen Polisi Anjan Pramuka Putra. Pak Anjan, tadi sempat disinggung mengenai peredaran narkotika di masa pandemi COVID-19. Ini artinya apakah memang di saat pandemi ini suplainya memang mengecil atau lebih sedikit begitu ya, tetapi demand-nya tetap berubah atau tetap sama? Ini bagaimana sebetulnya situasinya dan langkah pencegahannya seperti apa? Maaf Mas, suaranya kok gedabing ya? Mohon maaf. Oke, saya ulang. Suaranya gedabing. Oke, tadi kita Pak Anjan sempat menyinggung mengenai peredaran narkotika di masa pandemi ini. Nah, ini apakah suplainya memang berkurang dan demand-nya tetap sama atau bahkan lebih banyak begitu? Nah, ini bagaimana bentuk pengawasannya, terutama di masa pandemi saat ini? Ya, jadi terkait dengan masuknya narkoba dalam situasi pandemi COVID ini, ya artinya tetap saja, ya, karena ya seperti kita lihat dengan jumlah yang cukup signifikan, ya itu yang diungkap baik yang di Jakarta maupun di beberapa wilayah, ya bukan terjadi penurunan tapi tetap saja, artinya masih ada yang masuk dalam situasi pandemi COVID. Dan mereka memang rata-rata dengan jumlah yang cukup signifikan, karena seperti membawa 797, kemudian membawa 300 kilo, itu pasti tidak menggunakan jalur udara, tetapi mereka menggunakan jalur laut. Nah, disinilah ya, makanya kita dengan memberdayakan namanya support interdiksi, dengan stakeholder yang ada, baik dengan Bea Cukai, ya kemudian dengan imigrasi, ya dengan Bakamla, yaitu bekerja sama untuk mengantisipasi jalur-jalur laut yang masih digunakan untuk membawa narkoba dari luar negeri. Ya, artinya kan bibir pantai kita tuh sangat besar ya, sangat luas. Artinya melihat celah untuk memasukkan narkotika atau menyelundupkan narkotika ke Indonesia itu peluangnya cukup besar begitu. Nah, ada pengetatan pengawasankah atau pengetatan bagi sanksi bagi aparat yang memang melanggar di jalur-jalur masuk ke Indonesia ini? Ya, memang dengan situasi sebagai gambaran ya, jadi geografis yang terbuka ini memang khususnya kita ketahui sendiri, Indonesia dengan jumlahnya wilayah lautan yang cukup luas, sehingga ini memang menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Di sini ya kami untuk melakukan pencegahan secara masif, itu tahun lalu kita juga ada namanya prioritas nasional terkait dengan memberdayakan wilayah-wilayah khususnya wilayah pulau terluar, ya wilayah terluar ini untuk kita bina, kita arahkan, itu ada namanya satu program namanya Desa Bersih Narkoba atau Desa Bersinar. Ya, yang kami lakukan di BNN ini Desa Bersinar artinya desa-desa yang di pulau terluar, apalagi khususnya di wilayah jalur pantai inilah yang kita berikan pembekalan kepada desa tersebut supaya mereka bisa mengantisipasi bila mana ada narkoba yang akan masuk ke wilayahnya. Karena mereka jaringan ini tidak menggunakan pelabuhan-pelabuhan yang resmi, justru mereka itu masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus. Nah, disinilah makanya dengan adanya kita berdayakan masyarakat itu, ya dibantu juga dengan kepala desa, kemudian dengan Babin Kamtipmas dari Polri, kemudian dari Babinsa TNI, ya sama-sama masyarakatnya kita berikan pembekalan terkait dengan pencegahan narkoba yang tentu apabila masuk ke wilayahnya mereka sudah tahu langkah-langkah apa yang akan dilakukan, entah itu melapor ke kecepatan untuk melapor ke petugas yang terdekat ya ataupun ke yang lebih paham tentang untuk mengatasi ataupun membuat laporan terkait adanya informasi narkoba yang masuk ke wilayahnya. Oke Pak Anjan, ini keterlibatan masyarakat juga sangat penting, tapi yang lebih penting juga keterlibatan pemuda ini, apalagi kita masuknya Hari Sumpah Pemuda ini, harusnya bagaimana pemuda atau generasi muda ikut berperan aktif dalam pencegahan peredaran narkotika. Bagaimana BNN melibatkan pemuda agar turut aktif di hal-hal tersebut? Iya, benar sekali memang karena pemuda ini kan masih rentan. Ya.
masih rentan terhadap terpapar pada masalah narkoba. Ya tentunya untuk para pemuda tentunya lebih untuk terkait ya apabila ada kegiatan-kegiatan, carilah kegiatan-kegiatan yang positif. Ya seperti tadi yang saya sampaikan, kami di BNN ini ada namanya platform digital yaitu Rumah Edukasi Anti Narkoba, ya yang untuk bisa menampung aktivitas-aktivitas ataupun hobi-hobi daripada anak-anak muda untuk bisa masuk ke platform tersebut. Kemudian yang kedua tentunya para pemuda bisa melihat lingkungan-lingkungan teman, ya teman sebaya ataupun teman main. Apabila ini sudah merupakan pada lingkungan-lingkungan yang kurang bersih, ya apalagi dia katakanlah suka minum alkohol, kemudian apalagi sudah tahu mereka lingkungannya narkoba, ya tentunya jangan didekati di sini. Oke, ya, termasuk artinya juga bisa memahami, bisa mengantisipasi, jangan sampai dirinya mencoba, karena kalau sudah sekali mencoba, efeknya tidak akan berhenti. Nah, kalau sudah tidak akan berhenti, mereka akan sudah edits. Nah, kalau sudah edits akan dihadapkan kepada ya pilihan hidupnya akan hancur ya masa depannya di sini. Oke, termasuk juga dengan melibatkan duta anti narkotika. BNN punya duta anti narkotika ya, Pak Anjan. Ini program-program apa utamanya yang akan dijalankan? Baik, dengan beberapa kegiatan duta narkoba, yaitu yang di BNN, yaitu diemban oleh Deputi Dayamas. Ya, mereka tentunya sebagai fasilitator maupun sebagai motivator tentunya ya kegiatan-kegiatan anak ini. Ya, jadi kita juga untuk membentuk duta-duta ini tidak sembarangan, harus selektif betul. Ya, karena mereka programnya tentunya kalau sudah akan kita jadikan sebagai duta anti narkoba, tentunya kita berikan pelatihan, pemahaman tentang bahaya narkoba, dan tentunya pada saat mereka akan turun ke beberapa tempat, ya walaupun dengan situasi pandemi ini, kan masih bisa dilakukan dengan kegiatan seperti Zoom, ya ataupun virtual ya di sini. Nah itu tentunya mereka tugasnya itu dua, sebagai fasilitator mencegah narkoba dan juga sebagai motivator, ya untuk mengajak ya jangan sampai ya teman sebayanya ini yang dalam katakanlah anak-anak muda kalangan milenial ini ada yang terpapar hanya karena masalah untuk awalnya adalah mencoba-coba. Oke, mungkin terakhir ya Pak Anjan, ini seberapa efektif sebetulnya pelibatan milenial, sesama milenial untuk memberikan edukasi terhadap bahayanya penyalahgunaan narkoba. Sejauh ini bagaimana efektivitasnya? Apakah cukup mereduksi orang-orang atau generasi muda yang terjerumus narkotika? Alhamdulillah dengan beberapa kegiatan ya yang dilakukan oleh khususnya dari para untuk anak-anak tadi, pengajak anak-anak supaya tidak terpapar narkoba, tentunya sangat signifikan hasilnya. Ya tentunya di sini dengan beberapa komunitas yang ada ya, dengan komunitas yang ada untuk bisa melakukan tentang narkoba, jangan sampai mereka mencoba-coba lagi di sini. Ya itulah. Dan sekarang juga sebagai gambaran bahwa narkoba mempunyai tagline baru, yaitu yang tadinya stop narkoba, sekarang tagline-nya adalah hidup 100%. Di mana hidup 100% ini mempunyai 4 komponen, ya 4 komponen yaitu sadar, tidak menggunakan narkoba, sehat tidak menggunakan narkoba, apalagi dengan sekarang ini, dengan situasi pandemi COVID ini, kalau kita tidak sehat, kita juga bisa terpapar. Ya, kemudian produktif tanpa narkoba, dan endingnya adalah bahagia 100%. Nah ini yang kita namakan dengan tagar hidup 100%. Oke, kita harapkan juga kampanye dan juga upaya pencegahan hingga pemberantasan yang dilakukan oleh BNN itu betul-betul efektif, bisa mengurangi peredaran dan juga penggunaan narkotika ini ya Pak Anjan, dan juga kita bisa tercapai generasi emas di tahun 2045 nanti. Terima kasih Pak Anjan atas waktunya, salam sehat selalu.